Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putra M Bagus. Sebelum saya memulai video ataupun konten pada hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendukung channel saya ini dan yang belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe. Semoga dimanapun kalian berada diberikan selalu kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk tutorial pada hari ini saya akan membahas seputar EWP dan bagaimana cara sirkulasi ataupun cara kerja untuk EWP ini. Yang pertama, kalian bisa lepas di bagian selang itu ya, bebas ya. Selang yang dari bebas menuju kembali lagi ke tabung radiator. Sebelum saya memulai akan saya jelaskan sedikit eh, water pump original dari motor Yamaha Vixion All, bagaimana cara kerja ataupun sirkulasinya. Yang pertama kali, air radiator ataupun tabung radiator memiliki dua tempat, yaitu yang utama dan tabung cadangan di sebelah sini. Jadi kalau untuk air radiator sebaiknya jangan sampai kosong, lebih baik selalu penuh seperti itu. Jadi kalau untuk air radiator rutin harus kalian cek secara berkala, kurang lebih 3 bulan ataupun 4 bulan sekali. Kenapa air radiator sangat berpengaruh ataupun sangat penting untuk motor yang memiliki kapasitas tabung radiator? Fungsinya yaitu tentunya sebagai pendingin, dan ketika air radiator habis akan terjadi yaitu overheat ataupun indikator merah akan menyala. Nah, untuk cara sirkulasi water pump untuk asli ataupun original dari Yamaha Vixion, ketika mesin bekerja di suhu sudah mencapai 8 sampai 100 derajat Celcius, termotat akan terbuka yang dari sisi sebelah kanan ya, di sini ya teman-teman ya, akan terbuka, kemudian air panas yang dari blok silinder itu akan masuk kembali di tabung radiator. Nah, disitulah terjadinya proses pendinginan. Yang pertama yaitu kipas radiator mulai berputar. Dan di blok silinder akan terganti dengan air radiator yang baru melalui tabung radiator. Jadi prosesnya itu bersamaan. Dari air radiator dari blok silinder air panas masuk, kemudian yang dingin yang dari tabung juga ikut masuk mengisi kembali di bagian sela-sela blok silinder tersebut. Nah, jadi itu adalah untuk sirkulasinya ataupun cara kerjanya. Kemudian yang selanjutnya di bagian selang bypass ini ya, ukuran 1/4. Ini kalau yang masih menggunakan original ataupun bawaan dari motor Yamaha Vixion ataupun motor Jupiter MX itu masih memiliki ini ya. Kalau ini fungsinya apa? Kalau ini fungsinya sebagai jalur bebas ya. Jadi ketika water pump ataupun EWP ini bekerja, teman-teman, otomatis yang dari blok itu kan keisi air baru. Nah, disitulah dari selang bebas kecil ini dia yang dari tabung ya. Jadi dia kesedot, semisal ini pakai EWP ya. Yang pakai ori pun juga sama cara kerjanya. Dia masuk ke bagian blok. Nah, sebelum masuk semua itu di bagian sini juga ikut naik ke atas ya. Nah, jadi fungsinya itu ketika blok terisi dengan air yang baru, di sini juga bersirkulasi. Nah, jadi dia muter yang dari sini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ini masuk ke blok, sisanya naik lagi ke sini. Nah, jadi muter ya. Ini adalah apa? Jalur bebas sisa air radiator yang akan masuk ke blok silinder. Kurang lebih seperti itu. Apakah penting untuk selang bebas ini? Kalau menurut saya pribadi penting-penting tidak. Kenapa? Kalau saya pribadi kenapa ini saya pasang? Karena menurut saya lebih banyakkan pentingnya.
Jadi tujuannya itu tentunya sebagai tambahan pendingin. Kok bisa? Jadi saya jelaskan sedikit ya untuk kira-kiranya seperti ini. Jadi ketika yang air dari blok silinder itu masuk ke tabung ya, dari blok air panas suhu 8 sampai 100 Celcius masuk ke dalam blok, otomatis itu suhu panas dan didinginkan menggunakan kipas tambahan pendingin seperti itu. Dan angin ketika kalian mungkin masuk dalam perjalanan. Kemudian di bagian sisa air yang masuk ke dalam blok, ini kan air dingin nih. Nah, otomatis dia bersirkulasi. Jadi kecampur dari air yang baru akan masuk, itu sisanya keluar di dalam ini air panas, itu akan tercampur dengan air yang masih dingin seperti itu. Jadi tambahan pendingin menurut saya seperti itu. Dan itu pun sudah pernah saya cek langsung ya. Nah, jadi kalau untuk selang bebas dari apa namanya nih, dari water pump ini sangat penting menurut saya. Tapi kalau mau dilepas juga nggak masalah ya. Tapi kalau yang masih menggunakan bawaan motor water pump itu otomatis ada itunya ya, ada nepelnya, jadi harus dipasang. Kalau nggak dipasang itu bocor. Nah, ini saya menggunakan timing bebas variasi, karena kalau untuk yang tipe seperti ini ya bebas timing ini sebenarnya tidak ada jalur bebas keluar kembali ke tabungnya. Jadi ini saya bikin custom ya. Nah, ini kalau kalian mau dibikin custom seperti ini videonya teman-teman. Nah, seperti ini ya cara customnya. Oh. Kemudian yang menggunakan EWP ini buat rekan-rekan, Bang, apakah menggunakan EWP itu air nggak jalan, tidak bersirkulasi, gimana cara ceknya, gimana cara pantaunya? Nah, di video ini saya akan bahas itu teman-teman. Untuk pertama kali kalian bisa siapkan botol kosong, tempat botol apapun. Ini bisa kalian lepas dulu ya, sebentar. Kalian lepas. Jadi gini teman-teman, jika kalian menggunakan EWP, air bersirkulasi ketika EWP menyala. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian menggunakan water pump, itu otomatis kan kipas itu selalu berputar mengikuti mesin ya. Jadi selalu bersirkulasi, airnya selalu muter terus. Airnya juga, itu kan otomatis kipas menyala terus ya. Kalau yang masih menggunakan water pump original, itu selalu menyala, otomatis selang ini selalu bekerja. Nah, jadi muter, jadi dia muternya di sini, di selang ini. Nah, di sini ya. Nah, itu kalau untuk sirkulasi menggunakan water pump yang masih originalnya. Dari sini nih, airnya ya. Dia nyedot, masuk, keluarnya dari sini, air kecil ini. Nah, jadi kalau yang masih menggunakan water pump dari sini ya, nepelnya. Nah, sedot masuk seperti itu. Tapi kalau menggunakan EWP itu sirkulasinya hanya ketika EWP menyala saja. Apakah aman, Bang? Aman menurut saya ya. Dan ini pemakaian saya pernah pribadi menggunakan EWP ini sekitar hampir 2 tahun lebih ya. Jadi udah mau 2,5 tahun kurang lebih seperti itu. Untuk pemakaian jangka pakainya ya. Kalau untuk awet sih alhamdulillah awet. Jadi kalian sebelum memasang EWP kalian bisa wajib cek video ataupun konten-konten saya mengenai EWP ya. Kalau untuk konten saya EWP sekitar ada 3 atau 2 konten. Ini saya tambah lagi ya. Ini cara ngecek sirkulasinya seperti ini teman-teman. Ini kalau semisal kalian nggak punya apa namanya, nggak ada ininya, ketika kalian sudah menggunakan timing itu nggak bisa dicek teman-teman. Bisa dicek Bang, bisa. Cuman kalian harus apa ya? Harus membuka ininya teman-teman. Jadi ininya di bagian bebas yang menuju blok silinder ini kalian lepas. Tapi kalian harus mengorbankan air radiator yang terbuang. Kalau semisal kok bisa terbuang, bahkan itu bisa dikasih tempat wadah ya. Bisa dikasih tempat wadah, karena kalau semisal ini terisi penuh, walaupun belum kalian nyalakan, otomatis dia akan tetap bocor ya, karena ini terbuka. Karena air radiator kan penuh. Ini pun ketika saya lepas, dia pasti akan mengeluarkan air juga. Nah, contoh ya, ini saya sekalian. Nah ini udah keluar seperti ini. Nah, karena ini isinya penuh ya.
Jadi kalau untuk air radiator itu selalu saya cek secara berkala, selalu saya isi penuh di tabung ataupun di tabung cadangan. Ini saya sedikit mundurkan ya kameranya seperti ini. Jangan lupa kalau sudah ini di bagian tutup tabung kalian buka dulu ya. Nah, ini jika sudah kalian buka tutupnya ya. Untuk air ini kalian masukkan lagi ya sampai ini ke ataskan seperti ini ya. Kira-kira saja ya. Kalau ini kalian isi ini udah melebar, di stop isinya. Nah, seperti ini ya. Ini udah meluber ya. Ini kemudian ini kalian miringkan lagi sedikit ya. Nah, ini saya masukkan dulu. Jika sudah, untuk cara ngeceknya ya, langkah selanjutnya ini di bagian kabel relay kipas ini bisa kalian chamber. Ini kalau untuk cara chambernya arus positif dari kipas yaitu warna biru ini ya. Nah, biru muda. Kemudian bisa kalian ikutkan warna coklat ya, yang di bawah putih itu kunci kontak on. Kalau yang merah itu langsung menyala aki ya. Jadi kalian kalau mau dicek lebih enaknya nggak ribet itu dari kabel warna biru kalian jumper ke warna coklat kunci kontak. Jadi tinggal nanti kalian ketika udah siap pegang botolnya ya untuk cek sirkulasi, baru kalian on kan kunci kontaknya seperti itu. Nah, oke, ini udah. Nah, ini cara ngeceknya ya. Ini memang kalau untuk cara ngeceknya nggak bisa lama ya. Jadi airnya itu tidak itu ya apa namanya tidak selalu jalan terus seperti ini tidak ya. Karena ini kan sistem kerjanya itu dia menyerap atau nyedot ya. Jadi ketika airnya habis ya udah ini berhenti. Nah, ini saya contohkan ya. Ini posisi saya kunci kontak on 1, 2, 3. Nah, sudah bisa kalian matikan ya. Nah, itu untuk cara cek sirkulasi pada pemakaian ataupun pemasangan EWP. Nah, jadi jika rekan-rekan mau cek EWP-nya, sirkulasinya jalan atau tidak, caranya seperti ini ya rekan-rekan. Kalau untuk jarak panjang pemakaian ini aman kok, tenang saja. Dan ini pun cara yang paling tepat mengatasi water pump rekan-rekan motor Yamaha Vixion, kemudian mungkin Vario terbaru ataupun Jupiter MX yang memiliki radiator water pumpnya yang sering bocor ataupun jebol, mungkin kalian bisa pasang seperti ini. Tapi kalau untuk pemasangan Vario dan sebagainya itu selangnya harus lebih panjang ya. Tapi kalau untuk Vixion lama, Vixion baru, Jupiter MX, Jupiter lama, Jupiter baru itu kurang lebih selangnya sama ya, panjangnya itu sama. Dan posisinya pun sama, kemudian water pump-nya pun juga sama ya, PNP ya, sama Vixion itu sama. Nah, oke. Terima kasih rekan-rekan, mungkin cukup sekian video konten dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan buat rekan-rekan yang belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe. Yang masih bingung, yang mau ditanyakan, yang mau request, monggo bisa langsung saja komen di kolom komentar. Saya Putra M Progress, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.